Bagi saya, orang-orang, ya, jikalau ada orang-orang yang mengatakan Alkitab yang saya percayai, yang saya pegang, ini adalah palsu, saya menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Kenapa saya bilang orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol? Ya, jikalau ada orang-orang yang mengatakan ya Alkitab saya ini palsu, berarti orang itu adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan, yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu semuanya sudah dituliskan di dalam Alkitab, firman Allah. Tidak ada kita bisa mengenal kehendak Tuhan kalau tidak melalui Alkitab. Jadi saya bangga sebagai orang yang percaya kepada Alkitab, kepada Allah yang telah menyatakan dirinya. Melalui Alkitab saya belajar untuk mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus Kristus, siapa Roh Kudus, siapa saya, dan apa tujuan saya, dan kemana saya pergi setelah saya meninggal. Saya bangga sekali. Ya, saya bangga lewat Alkitab saya belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak bisa memahami kehendak Tuhan melalui asumsi saya, melalui pengalaman-pengalaman orang lain. Tidak bisa. Satu-satunya cara untuk saya bisa memahami kehendak Tuhan adalah melalui Alkitab yang saya percayai. Jadi jikalau ada orang yang mengatakan Alkitab ini adalah palsu, orang itu adalah orang-orang tolol, bego. Analisa saya, ya, dengan perkataan saya, kalau ada orang-orang yang mengatakan Alkitab ini palsu dan orang-orang itu adalah orang-orang bodoh. Yang pertama analisa saya lebih percaya kepada rasul, murid dari Yesus Kristus yang bernama Yohanes. Ya, banyak sekali penulis yang Tuhan pakai, yang Tuhan ilhami untuk menuliskan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada manusia. Tetapi salah satunya adalah rasul yang hidup pada zaman Yesus Kristus. Artinya rasul ini melihat Yesus itu secara fisik, mendengar pengajaran, perkataan Yesus, dan melihat tingkah laku Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah Rasul Yohanes. Dan Yohanes menuliskan beberapa kitab, yaitu Yohanes, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan semua kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah tidak bertentangan, tidak ada yang kontradiksi. Saya lebih percaya kepada Rasul Yesus Kristus, yaitu Yohanes. Yang kedua, saya lebih percaya kepada bapak-bapak gereja yang hidup pada zaman itu. Bapak-bapak gereja lebih duluan hidup ketimbang saya. Lebih duluan hidup ketimbang orang-orang yang mengatakan Alkitab ini adalah palsu. Seperti Polikarpus, Irenaeus, ya, dan lain sebagainya. Banyak bapak gereja. Ya. Banyak bapak gereja. Dan mereka, saya lebih percaya kepada mereka. Ya. Dan Alkitab ini itu disusun. Dan kenapa tidak ada dimasukkan ya kitab-kitab yang berbeda? Karena bertentangan. Untuk apa hal-hal yang bertentangan? Dan itu bukan ilham dari Roh Kudus, bukan ilham dari Allah. Kalau Allah yang mengilhami, apapun yang diilhami itu tidak akan pernah salah, keliru. Dan saya lebih percaya, dan Alkitab ini lebih duluan ada ketimbang orang-orang yang mengatakan Alkitab ini adalah palsu. Jadi saya menganggap orang-orang yang mengatakan ini palsu, orang tolol, orang bodoh. Ya. Berikutnya analisa saya. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang mengatakan Alkitab ini palsu adalah mereka tidak mengenal Yesus,
wajar ya kalau mereka mengatakan itu palsu, itu karena kedengkian hati mereka, karena kebencian hati mereka kepada Yesus Kristus. Dan ngapain saya mendengarkan omongan-omongan dari kebencian itu? Tidak ada gunanya. Makanya saya mengingatkan ya, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, beranilah untuk berspeak up. Ketika ada orang-orang mengatakan Alkitab ini palsu, itu adalah orang-orang tolol. Tunjukkan, kalau mereka mengatakan ini palsu, tunjukkan yang mana aslinya. Yang mana aslinya. Dan mereka tidak bisa menunjukkan yang mana aslinya. Karena apa? Kalau kita melihat aslinya, kita melihat perbandingan antara Alkitab yang mereka tuduhkan palsu dengan yang aslinya seperti apa. Tapi karena mereka tidak menunjukkan yang aslinya seperti apa, itu berarti yang palsu itu adalah bukan Alkitab yang saya pegang, tetapi omongan mereka, hati mereka. Ya, tunjukkan mana Alkitab aslinya. Ya, kalau ini palsu, tunjukkan mana aslinya. Tidak bisa ditunjukkan. Yang kedua, kapan itu dipalsukan? Kapan Alkitab ini dipalsukan? Kapan Alkitab ini dipalsukan? Ya. Yang ketiga, di mana Alkitab ini dipalsukan? Orang-orang tolol yang mengatakan Alkitab ini palsu, mereka hidup pada zaman sekarang dan menganggap dan mengatakan Alkitab ini palsu. Wow, ngeri. Kapan? Tunjukkan apakah orang itu hadir pada waktu itu. Yang keempat, yang berikutnya adalah siapa saksi-saksi yang memalsukan Alkitab ini. Siapa saksi-saksinya? Tunjukkan. Orang-orang tolol tidak bisa menunjukkan siapa saksi-saksinya. Tunjukkan siapa saksi-saksinya yang menyaksikan Alkitab ini palsu. Ya, tunjukkan. Saudara, orang-orang tolol itu tidak bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka omongkan nggak bisa mereka buktikan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau hati kita dengki, benci terhadap sesuatu, maka yang keluar itu dari hati kita juga nggak baik, menuduh, memfitnah, dan lain sebagainya. Dan saya percaya sampai detik ini, saya belajar Alkitab tidak hanya sekarang, sejak kecil sampai hari ini, saya tunduk kepada Alkitab. Kalaupun banyak hal yang ada saya terima, saya mengoreksi kembali kepada Alkitab. Benar tidak apa yang dikatakan yang saya dengar menurut Alkitab? Saya tunduk kepada Alkitab. Saya belajar untuk tunduk kepada Alkitab, karena tidak akan pernah salah mengajari hidup saya. Dan Alkitab yang saya pegang tidak pernah mengajari saya untuk memfitnah orang, tidak pernah mengajari saya untuk memusuhi manusia. Nggak pernah. Manusia bukanlah musuh saya. Manusia itu adalah sama seperti saya, ya, ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan musuh saya bukan manusia. Ya, musuh saya bukan manusia. Siapapun yang melihat video ini, musuh saya bukan manusia. Bukan. Tetapi Alkitab memberikan satu harapan, satu jaminan. Saya mengenal Allah itu melalui Alkitab. Allah yang saya percayai, Allah yang menciptakan hidup saya, yang menjadikan hidup saya, bukanlah Allah yang membuang saya ke neraka, tidak. Bukan Allah yang mengizinkan, bukan Allah yang menghendaki saya untuk masuk ke dalam kebinasaan, tidak. Tetapi Allah yang mengasihi hidup saya,
Saya sebenarnya layak dihukum mati, masuk kepada kebinasaan. Tetapi Allah yang menciptakan saya, Allah yang mengasihi saya, Dia telah hadir menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya. Dia yang telah menyelamatkan hidup saya. Dia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia telah mati, dikuburkan, dan Dia telah bangkit. Kebangkitannya lah menunjukkan bahwa Yesus Kristus manusia yang sejati. Yesus Kristus Allah yang sejati. Luar biasa. Saya percaya itu. Saya percaya. Ini bukan hoax, ini bukan dongeng-dongeng. Fakta, Yesus telah mati. Orang-orang Romawi dalam catatan mereka pernah menyalibkan Yesus Kristus. Yesus Kristus ya diturunkan. Yang mengurus mayatnya adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Dua saksi ini itu dianggap sah kalau kita lihat di dalam hukum Taurat. Dua saksi sah mengesahkan perkara itu, bahwa Yesus benar-benar telah mati, Dia telah dikuburkan, dimasukkan ke dalam goa, dan pada hari yang ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya, Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang murid-muridnya, dan Dia naik ke sorga. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan saya untuk memfitnah orang. Tidak pernah. Kalaupun ada orang yang menuduh Alkitab ini palsu, berarti orang itu adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang di dalam kesesatan iblis. Ya, saya tidak perlu mendengarkan omongan dari orang-orang yang menuduh Alkitab ini palsu. Tidak perlu. Dan tidak perlu saya untuk berargumentasi. Cukup saya memberitakan kebenaran firman Allah. Cukup saya memberitakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu yang saya beritakan. Bukan untuk melampiaskan, melawan orang-orang yang dipakai oleh iblis menuduh Alkitab ini palsu. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang mengatakan Alkitab ini palsu. Tapi statement saya, jikalau ada orang-orang yang mengatakan Alkitab ini palsu, berarti orang-orang itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk sesat. Bukan Tuhan yang menyesatkan, tetapi engkau sendiri yang mau dipakai oleh iblis. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk berdoa bagi saudara, untuk berdoa, untuk mengasihi siapapun. Dan satu hal lagi, musuh saya bukanlah manusia, bukan darah dan daging. Saya berjuang melawan keinginan daging saya, dan saya berjuang melawan penguasa-penguasa, pemerintahan-pemerintahan di udara, roh-roh jahat, ya, yang menggerogoti, yang membisikkan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa Yesusku memampukan aku, Yesusku memantapkan aku, Yesusku menguatkan aku, yang telah memberikan kuasa kepadaku. Ya, saya bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat semua saudara-saudara, ya, jangan takut untuk berspeak up, jangan takut untuk mengatakan kebenaran, jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, memang tidak enak bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Tapi percayalah, kebenaran tidak akan pernah mati. Kebenaran tetap menang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.